Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Dan ini merupakan video ketiga dari seri pembahasan tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Pada video kali ini, saya akan fokus menjelaskan tentang kontraksi miokardium, yang kemudian dikaitkan dengan sistem konduksi dan juga terkait dengan peran ion kalsium pada peristiwa kontraksi miokardium. Seperti yang sudah kita pelajari di video yang kedua, bahwa peristiwa kontraksi miokardium itu sangat erat kaitannya dengan konduksi atau peristiwa kelistrikan yang terjadi di miokardium. Ada sebuah istilah yang menggambarkan begitu eratnya kaitan antara peristiwa kelistrikan yang terjadi di miokardium dengan peristiwa kontraksi. Ada sebuah istilah yang disebut dengan excitation-contraction coupling, di mana istilah ini menggambarkan adanya keterkaitan erat antara peristiwa eksitasi atau potensial aksi yang terjadi pada membran sel miokardium dengan terjadinya kontraksi pada miokardium atau otot jantung. Excitation-contraction coupling ini menunjukkan bahwa setiap kejadian kontraksi yang terjadi di miokardium itu diawali oleh adanya potensial aksi. Nah, potensial aksi ini sendiri adalah sebuah kejadian yang sangat erat kaitannya dengan menyebarnya arus listrik di sel-sel miokardium. Kemarin sudah kita ketahui bahwa impuls listrik yang menyebar di sel-sel miokardium itu berasal dari impuls listrik yang secara ritmis dan spontan dibangkitkan di nodus SA. Yang mana nodus SA ini adalah suatu nodus yang disusun oleh sekumpulan sel yang memiliki kemampuan khusus untuk membangkitkan impuls listrik secara spontan dan juga ritmis. Ketika impuls listrik sudah dibangkitkan di nodus SA, kemudian menyebar ke seluruh sel miokardium, yang tentu dimulai dari atrium, ya kemudian juga akan menyebar ke ventricle, setelah ditahan sementara di nodus atrioventricularis. Nah, impuls listrik yang menyebar ke sel-sel miokardium itu akan menstimulasi terbukanya kanal natrium pada membran sel miokardium. Masih ingat kan bahwa ion natrium merupakan salah satu kation ekstrasel. Artinya adalah kation yang konsentrasinya lebih tinggi di ekstrasel dibandingkan di intrasel. Nah, apa maknanya dengan pembukaan atau apa hubungannya dengan pembukaan kanal natrium ini? Nah, tentu kita bisa memahami ya, bahwa ketika kanal natrium pada membran sel miokardium terbuka, yang terjadi pasti adalah aliran masuk ion natrium dari ekstrasel ke intrasel. Tadi kenapa? Karena ion natrium adalah kation yang dominan ada di ekstrasel. Sehingga kalau kanalnya terbuka di membran sel, maka itu akan segera menstimulasi aliran ion natrium dari ekstra ke intrasel. Terjadilah influx atau aliran dari luar ke dalam. Nah, adanya aliran masuk ion natrium dari ekstra ke intrasel tentu akan menambah muatan positif di intrasel. Dan ini akan menyebabkan terjadinya depolarisasi membran sel miokardium. Masih ingat kan bahwa pada kondisi istirahat, membran sel itu potensialnya adalah negatif. Itu artinya bahwa pada saat istirahat, distribusi muatan positif dan negatif antara intra dan ekstrasel itu tidak sama. Di mana pada bagian dalam atau di intrasel, muatannya jauh lebih negatif dibandingkan dengan di ekstrasel. Itulah yang menyebabkan perbedaan muatan yang akhirnya menyebabkan potensial membran istirahat itu pastinya adalah negatif. Nah, perlu diketahui bahwa kanal natrium disebut sebagai fast channel karena
kanal Na inilah yang paling cepat terpengaruh oleh adanya impuls listrik yang menyebar. Selain itu, disebut sebagai fast channel karena durasi pembukaan kanal natrium itu sangat singkat, ya hanya kurang lebih 1/10.000 detik. Ya. Nah, kemudian setelah terjadinya pembukaan kanal natrium, kemudian natrium masuk dari ekstrak ke intrasel, dan terjadilah depolarisasi, harus diperhatikan bahwa terjadinya depolarisasi membran itu akan menstimulasi pembukaan kanal kalsium. Ayo, masih ingat kan kalsium? Termasuk kation yang mana? Intrasel atau ekstrasel? Ya, betul. Ya, kalsium adalah juga sama dengan natrium, merupakan kation ekstrasel. Kation yang konsentrasinya lebih tinggi di ekstrasel dibandingkan di intrasel. Dengan demikian, apa yang terjadi apabila terjadi pembukaan kanal kalsium di membran sel? Ya, tentu adalah aliran masuk kalsium dari ekstrak ke intrasel. Nah, masuknya ion kalsium dari ekstrak ke intrasel ini akan semakin memperpanjang masa depolarisasi. Ini yang membedakan potensial aksi yang terjadi di miokardium dengan potensial aksi yang terjadi di sel-sel yang lain. Ya, kalau kita perhatikan nanti di gambaran potensial aksinya ada masa plato. Ya, jadi setelah terjadinya depolarisasi itu tidak langsung terjadi repolarisasi. Ya, ada masa di mana plato terlebih dahulu sebelum kemudian terjadi repolarisasi. Nah, yang menarik juga yang harus diperhatikan bahwa adanya aliran masuk kalsium dari ekstrak ke intrasel itu pun akan menstimulasi pelepasan kalsium yang ada di intrasel miokardium yang disimpan di tempat penyimpanan yang disebut dengan retikulum sarkoplasma. Nah, keluarnya kalsium dari tempat penyimpanannya ini tentu akan semakin menambah jumlah ion kalsium yang ada di sitoplasma dari sel miokardium. Nah, ini perhatikan gambaran potensial aksi yang terjadi pada sel miokardium. Tadi ingat bahwa pada kondisi istirahat, membran itu potensialnya adalah negatif. Jadi kenapa? Karena di intrasel itu jauh lebih negatif muatannya dibandingkan dengan di ekstrasel. Kemudian karena adanya arus listrik yang menyebar ke sel-sel miokardium, menyebabkan pembukaan kanal natrium, sehingga natrium akan masuk dari ekstrak ke intrasel, menyebabkan penambahan muatan positif di intrasel. Sehingga terjadilah perubahan potensial membran menjadi lebih positif. Ini yang disebut sebagai peristiwa depolarisasi. Tapi ingat, tubuh kita tuh pasti kan akan selalu berusaha kembali ke keadaan istirahat. Sehingga setelah terjadinya depolarisasi, pasti diikuti dengan peristiwa, ya betul, repolarisasi. Namun demikian, pada sel miokardium ya ada keunikan. Tadi sebelum terjadinya repolarisasi, ada masa yang disebut dengan masa plato. Ya, ada penundaan masa repolarisasi. Tadi apa penyebabnya? Tadi karena adanya ion kalsium yang ikut masuk dari ekstrak ke intrasel. Oke, nah sekarang bagaimana peran penting ion kalsium pada kejadian kontraksi miokardium? Kalsium yang masuk dari ekstrak ke intrasel itu akan sangat berperan menyebabkan terjadinya kontraksi miokardium. Mengapa demikian? Karena kalsium yang kemudian berada di sitoplasma itu akan berikatan dengan suatu kompleks protein yang dikenal namanya adalah troponin. Troponin adalah suatu protein kompleks. Sudah dikenal ada 3 subunit troponin, ada troponin I, troponin T, troponin C, ya. Yang jelas nanti intinya kalau kalsium itu berhasil berikatan dengan troponin, maka fungsi troponin yang awalnya adalah mencegah pembentukan jembatan penghubung antara aktin dan miosin itu akan hilang. Jadi artinya troponin tidak berfungsi, ya, menghambat pembentukan jembatan penghubung antara aktin dan miosin. Nah, ketika jembatan penghubung itu tidak dihambat oleh troponin, dalam artian bahwa aktin miosin bisa terhubung, ya, maka yang terjadi adalah pemendekan sarkomer. Ya, sarkomer ini adalah unit terkecil penyusun dari otot, ya, termasuk di otot jantung. Maka ketika sarkomer memendek, terjadilah peristiwa kontraksi.
Jadi saya ulang, tadi bahwa kalsium yang ada di intrasel, di sitoplasma, itu akan berikatan dengan troponin, yang mana ikatan antara kalsium dengan troponin ini efeknya apa? Adalah menginaktifkan kerja troponin. Apa itu kerja troponin? Ya, tadi betul adalah akan menghambat pembentukan jembatan penghubung antara aktin dan miosin. Jadi kalau troponin berfungsi, dia bekerja, ya, dia bisa menghambat pembentukan jembatan penghubung antara aktin dan miosin, maka tidak terjadi kontraksi. Ketika troponin diinaktifkan oleh adanya kalsium, maka terbentuklah jembatan penghubung antara aktin dan miosin, yang itu akan menyebabkan sarkomer memendek, dan terjadilah peristiwa kontraksi. Nah, itulah peran penting ion kalsium pada peristiwa kontraksi di miokardium. Untuk itu, mengapa kontraksi miokardium dapat dipengaruhi oleh adanya obat-obat yang bisa mempengaruhi kanal kalsium. Nah, nanti kita akan pelajari itu di bahasan khusus tentang obat-obat golongan penghambat kanal kalsium, atau yang dikenal dengan obat-obat golongan kalsium channel blocker. Nah, nanti setelah masa akhir plato berakhir tadi, ya, maka potensial membran akan kembali ke keadaan istirahat, ya, keadaan polarisasi. Berarti setelah D maka terjadi repolarisasi. Masih ingat kan? Apa penyebab terjadinya repolarisasi ini? Ya betul, karena adanya pembukaan kanal kalium. Apa bedanya kalium dengan natrium dan kalsium? Betul, kalium adalah kation intrasel, ya, kation yang lebih banyak di intrasel, sehingga kalau kanalnya terbuka di membran sel, yang terjadi adalah aliran kalium dari intra ke ekstrasel. Tentunya kalau kalium itu terbuka kanalnya, bergerak dari intra ke ekstrasel, yang terjadi adalah pengurangan muatan positif di intrasel, sehingga akan mengembalikan distribusi muatan ke kondisi istirahat, terjadi polarisasi, ya, muatannya tidak sama antara di intra dengan di ekstrasel. Oke, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.